Genderang Pilpres 2024 ditabuh, 3 pasangan bakal capres dan cawapres resmi berlabuh. Dalam 3 bulan ke depan kita akan disuguhi perlombaan janji politik. Bagaimana upaya mereka meraup simpati publik? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Boleh sampaikan janji politik sedikit aja. Kita akan melahirkan perubahan yang adil, demokrasi yang bersih, mandiri dalam pangan, tidak lagi bergantung impor. 75 hari waktu untuk kampanye. Pak Anies sudah menentukan strateginya seperti apa? Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya. Pak Mahfud, Anda yakin bisa mendapatkan suara rakyat di Jawa Timur, Pak? Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Mas, kalau Anda melihat 3 pasangan calon ini yang mana yang paling punya efek kejut nanti? Siap-siap, pertarungan Pilpres 2024 dimulai. 3 pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden siap melaju. Itu artinya gong pemilu 2024 resmi ditabuh. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, jadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang pertama mendaftarkan diri di KPU. Didampingi partai pengusungnya, Nasdem, PKB, dan PKS. Pasangan ini tiba di kantor KPU pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Lantas bagaimana pasangan ini menatap masa-masa kampanye yang begitu singkat hanya 75 hari? Bagaimana pula keyakinan mereka mampu memenangkan pertarungan Pilpres 2024? Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Saudara, ini sudah dibuatkan jalan persiapan untuk menyambut kedatangan dari pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya akan coba saudara untuk bisa menanyakan beberapa hal, utamanya adalah terkait dengan masa kampanye yang begitu singkat hanya 75 hari. Apa strategi yang kemudian akan mereka terapkan untuk bisa menggait hati rakyat dalam 75 hari itu saja? Kita tunggu bersama saudara. Seberapa yakin Pak Amin akan memenangkan Pilpres 2024? Saya sangat yakin karena beliau visinya adalah dunia dan akhirat. Kemudian dia ikhlas, dia memang ingin menghadirkan apa yang disebut, apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mengantarkan bangsa untuk mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan keadaan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke. Ya. Kalau Ibu dengan Ibu
Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Siwi. Ibu Siwi, apa yang membuat Anda mendukung pasangan Amin ini? Kebetulan rakyat Indonesia itu kan kebanyakan Muslim, jadi kami sangat mendukung dan Pak Anies ini sudah berhasil membangun Jakarta. Saya percayakan beliau dan dengan wakilnya Pak Imin. Saudara, ini adalah detik-detik kedatangan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sedikit chaos di sini, saudara. Saya coba untuk nantinya bisa bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan terkait dengan masa kampanye yang mereka begitu singkat, saudara. Caimin, boleh sedikit, Cak? Caimin, boleh sedikit statementnya, Pak? Statement untuk Kompas TV, Pak. Niluh Kompas TV. Terus diapain? Caimin 75 hari kampanye. Gimana? Terima kasih semua yang hadir. I love you all. I love you all. Terima kasih, Anda luar biasa. Anda luar biasa, terima kasih. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Terima kasih berpanas-panas untuk satu kita perubahan. Caimin, boleh sampaikan janji politik, Pak? Boleh sampaikan janji politik? Kameramen saya. Buat kami bertekad, insya Allah kita perubahan akan kita wujudkan. Kita akan melahirkan perubahan yang adil, perubahan lebih adil, perubahan lebih terbuka, demokrasi yang bersih, demokrasi yang bertanggung jawab. Rakyat petani dapat pupuk, kita semua mandiri dalam pangan, tidak lagi bergantung impor. Hidup kalian luar biasa, semangat perubahan Anda menjadi motivasi saya untuk membantu Kami juga ingin menyampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh jajaran KPU yang bekerja kemarin dan besok untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagian kita tidak pernah lihat orangnya, tapi kita rasakan kerjanya. Dan terima kasih kepada seluruh jajaran partai koalisi, begitu banyak yang terlibat di dalam penyiapan proses ini, khususnya dipimpin oleh para sekjen di masing-masing partai yang memungkinkan proses pendaftaran ini berjalan dengan baik. Tambahan sedikit ya, ini ada surat-surat yang kami telah buktikan bahwa seluruh kelengkapan dan syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi semua dan sudah dinyatakan MS. Alhamdulillah, amin. Gus Imin, ini kampanye hanya 75 hari. Anda yakin bisa meraup suara dalam Insya Allah waktu 75 hari? semua sudah menangkap pesan perubahan. 75 hari waktu untuk kampanye. Pak Anies sudah menentukan strateginya Pak, seperti apa? Akan seperti apa, Pak? Akan ke arah mana dulu, Pak, untuk rebut suara, Pak? Bapak, semuanya. Bapak meja, Pak. Bapak, Bu, Bapak, Bu. Bapak, Bu. Ayo enggak? Saudara, baru saja sudah selesai proses pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan tadi disampaikan juga oleh pasangan Amin bahwa dari hasil menyerahkan berkas-berkas yang diverifikasi oleh KPU, mereka menyebut bahwa berkas mereka sudah memenuhi syarat. Saya tadi juga sempat menanyakan kepada pasangan ini terkait dengan optimismenya untuk meraih kemenangan. Mereka begitu optimis bahwa bisa meraih kemenangan. Sementara itu Anies Baswedan juga menyebut bahwa seluruh wilayah ini memang menjadi fokus dari mereka dalam masa kampanye yang hanya 75 hari. Mereka optimis bahwa 75 hari masa kampanye akan bisa meraup suara atau hati dari masyarakat Indonesia. Apa strategi Anda untuk dapat suara di Jawa Timur, Pak?
seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kamis 19 Oktober 2023, pasangan bakal calon presiden yang diusung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Disambut oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, mereka serahkan berkas untuk diverifikasi terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Strategi pemilu yang tepat menjadi kunci untuk bisa memenangkan hati rakyat, apalagi dengan masa kampanye yang begitu singkat. Apa strategi mereka, saudara, untuk bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024? Dan saudara, hari ini juga dijadwalkan pendaftaran bagi pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka sebenarnya dijadwalkan untuk mendaftar pada pukul 11, tapi agendanya mundur. Dan Anda lihat di belakang saya, ini ramai sekali untuk pendukung dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang akan mendaftarkan hari ini. Tentu nanti dalam proses pendaftaran ini akan juga diperiksa berkas-berkas atau diverifikasi begitu berkas-berkas oleh KPU untuk dilihat apakah kemudian nanti memenuhi syarat sebagai bakal atau calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam Pilpres 2024 nanti. Kita tunggu bersama, saudara, kehadiran mereka. Jangan maju dulu, nanti semua ikut maju. Mundur. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Hadijah. Ibu Hadijah. Ibu Hadijah datang dari mana, Bu? Dari Matraman, Jakarta Timur. Oke, Jakarta. Jadi, Ibu, apa yang bikin Ibu mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Ganjar dan Mahfud MD itu orangnya membaur ke masyarakat terkecil. Orangnya pokoknya super top markotop deh. Nah, tidak ada orang yang seperti Ganjar atau Pak Mahfud yang tegas, santai, tapi tujuannya oke. Oke. Ya. Kalau Ibu, kenapa Ibu mendukung? Sama karena Bapak Ganjar itu orangnya membaur, merakyat, dekat sama kita seperti Oke. Ibu yakin nggak kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menang Pilpres? Yakin. Satu putaran, menang. Ganjar Mahfud menang. Ganjar Mahfud menang. Optimisme untuk memenangkan ini, Mbak? Semangat terus untuk Indonesia. Oke, baik. Dengan Kompas TV, Pak Arsyad, apa strategi memenangkan suara rakyat dalam hanya 75 hari, Pak, nanti ini? Yaitu dengan mendengarkan rakyat dan masuk ke pekerjaan apa yang rakyat mau. Oke. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Fokusnya di mana, Pak? Emang Jawa Timur yang akan jadi fokus utama, Pak? Semuanya menjadi fokus. Oke, dengan mengambil Pak Mahfud artinya mungkin untuk merebut suara NU, benar, Pak? Kita bukan merebut, tapi dan apa yang ada mereka akan tetap. Anda optimis suara NU, Pak? Kami bersama Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan, ada visi, misi, dan program yang sudah kita uraikan. Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah karena ada barcode-nya dan nanti semua yang membaca menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada. Barusan diumumkan tanda berkas lengkap. Terima kasih. Oh, strategi kampanye. Strategi tidak pernah saya sampaikan di sini. Tapi kita sudah menyiapkan
anak-anak muda kemarin bergabung, saya mengajak mereka, saya melamar mereka untuk terlibat, dan ternyata mereka komunitas-komunitas yang sangat hebat, anak-anak muda yang sangat cerdas. Tentu saja mereka ingin mengambil peran, berkontribusi, karena dia mewakili kelompoknya. Ada yang milenial, ada yang Z, dan kemudian komunitas, termasuk penyandang disabilitas, kelompok perempuan, ya, anak-anak muda, mereka ingin semuanya terlibat. Pak Mahfud izin dengan Kompas TV sebentar Pak Mahfud ya. Pak Mahfud, Anda yakin bisa mendapatkan suara rakyat di Jawa Timur Pak? Jawa Timur. Pak itu. Apa strategi Pak untuk bisa mendapat? Pak Mahfud, apa strategi Anda untuk dapat suara di Jawa Timur Pak? Itu mobilnya Pak. Sebentar aja Pak Mahfud, satu pertanyaan lagi Pak Mahfud. Apa strategi untuk dapat suara di Jawa Timur Pak? Sering pulang kampung. Saudara, sudah selesai proses pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tadi juga sudah disampaikan oleh KPU bahwa berkas yang mereka dapat sudah selesai diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Mereka optimis, saudara, bahwa dapat memenangkan hati rakyat meski hanya 75 hari masa kampanye yang akan berjalan sampai dengan Februari 4, tanggal 14 2024 mendatang. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Selama ini tuh nama yang muncul selalu dalam survei itu adalah Erick Thohir, mengungguli bahkan yang lain. Tapi kenapa Gibran jatuh pilihannya? Prabowo Subianto, saudara, menjadi bakal calon presiden yang paling akhir mengumumkan cawapresnya. Koalisi gemuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PBB kabarnya bersikukuh dengan pilihan cawapresnya masing-masing. Ada sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo. Menteri BUMN Erick Thohir yang diusulkan oleh PAN, Kofifa Indar Parawansa diusulkan Demokrat, Airlangga Hartarto oleh Golkar, Yusril Issa Mahendra oleh Partai Bulan Bintang. Muncul juga, saudara, nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Langkah Gibran melaju di bursa Pilpres 2024 bak mendapat karpet merah pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat bisa maju dalam bursa Pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Dinamika politik di internal Koalisi Indonesia Maju pun pelik penuh intrik. Kabarnya ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara partai koalisi soal pendamping Prabowo. Menjadi riuh kala esoknya Sabtu 21 Oktober Partai Golkar menggelar Rapimnas. Hasilnya mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil Prabowo Subianto. Makin riuh, saudara, tatkala Gibran gerak cepat lakukan kunjungan ke ketua-ketua Partai Koalisi Indonesia Maju lainnya demi meminta restu. Dimulai dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Lalu bertemu Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Issa Mahendra. Esoknya, Minggu 22 Oktober pagi, Gibran lanjutkan safarinya dengan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama 1 jam. Mereka enggan bocorkan hasil pertemuan. Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden
dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Akhirnya Saudara Prabowo Subianto mengumumkan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Jatuh kepada yang menurut kami. Formulasi yang pas itu adalah para partai pendukung koalisi itu menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi kemudian Pak Prabowo Subianto kemudian walaupun itu sudah diserahkan sepenuhnya, itu akan kemudian mendiskusikan lagi kepada para ketua-ketua umum partai koalisi. Nah, pada tanggal 13 Oktober 2023 yang lalu bertempat di kediaman Pak Prabowo di Kartanegara, itu sudah dilakukan pertemuan ketua-ketua umum partai koalisi, di mana kemudian ketua-ketua umum sudah menyampaikan nama-nama yang kemudian akan menjadi calon pendampingnya Pak Prabowo. Oke, itu nama-nama berbeda semua? Nama-nama itu sudah kemudian dimasukkan dalam amplop tertutup, dan kemudian sudah dilihat oleh Pak Prabowo, dan pada waktunya nanti akan disampaikan bahwa mayoritas ini, kan begitu. Waktu-waktu yang ada ini justru ya kami lebih banyak menganalisa, lebih banyak kemudian melakukan persiapan-persiapan, karena kan tengah waktu pendaftaran masih sampai dengan tanggal 25. Nah, sehingga tidak ada yang urgensi menurut kami, ya kita harus buru-buru juga kan gitu. Selama ini tuh nama yang muncul selalu dalam survei itu adalah Erick Thohir, mengungguli bahkan yang lain. Tapi kenapa Gibran jatuh pilihannya? Selain parameter itu, kami juga ada beberapa parameter yang kemudian menjadi patokan dalam memilih pendamping Pak Prabowo. Oke, ada pendapat yang kemudian muncul di masyarakat bahwa ini karena ada faktor Pak Jokowinya. Benarkah itu? Ya, itu kan adalah salah satu faktor, di samping ada faktor-faktor lain lah menurut kita. Bahwa kemudian kita juga tahu bahwa kemudian kalau ada Pak Jokowi, sekian persen kita elektoralnya dapat gitu loh. Nah, tapi kan di samping itu juga kemarin-kemarin kan kita juga belum yakin kan apakah sementara kita masukkan nama Mas Gibrannya mau, kan itu juga belum. Lama tidak sih lobby-lobby Mas Gibran? Mau tahu aja. Cukup lama? Saya atau sebentar aja gini, udah mau? saya nggak mau buka itu di sini karena ini kan ya udah selesai lah kan itulah. Ini biarnya di bagian dari sejarah. Suatu saat. Karena kabarnya Bung Dasko yang sampai pergi ke Solo ketemu, benar ya itu? Ah, itu kan berita aja kan. Tapi begini, kalau kita melihat Gibran ya Bung Dasko ya, setelah muncul putusan MK, sentimen negatif itu besar sekali muncul. Apakah tidak khawatir Koalisi Indonesia Maju mempertaruhkan, ini sudah yang keempat kali Pak Prabowo maju? Jadi begini, kami juga punya big data, kami juga punya data analitik, kemudian kami juga tahu sentimen negatif itu misalnya di media sosial, itu tuh kan berasal dari mana? Itu ciptaan seseorang? Ya, saya nggak bilang begitu, tapi ya tentunya itu kemudian menjadi juga salah satu pertimbangan, bukan kita mengabaikan, bahwa kita kemudian menghitung benar yang sentimen negatifnya yang benar itu berapa. Jadi optimis sekali di sini ya? Iya, kalau sudah mengambil langkah harus optimis kan gitu. Tapi kalau kita bicara soal nanti masa kampanye hanya 75 hari, kemudian Pak Prabowo juga ya kalau saya katakan lebih lambat daripada yang lainnya mengumumkan, bagaimana menatap 75 hari masa kampanye, mampu tidak itu nanti? Ya sebenarnya kita dalam hitungan lambat itu kan hitungan dalam rangka pengumuman dan pendaftaran aja itu kan hanya hari. Tapi kemudian kalau kemudian sosialisasi, kemudian strategi-strategi yang lain yang tidak bisa dijabarkan di sini, ya kita juga sudah jalan. Namanya juga kita sudah, ya ini kan pemilu kali ini juga sangat lebih awal mulainya kan begitu. Nah, sehingga dari 2 tahun yang lalu mungkin ya kita juga sudah karena amanat Rapimnas Gerindra itu Pak Prabowo diminta untuk mencalon, sehingga setelah Rapimnas itu persiapan-persiapan tentunya kami jalankan. Nah, sehingga ketika mencalon ya kami secara internal partai sudah siap. Beberapa lembaga survei menyebut
Jawa Timur akan jadi pertaruhan nantinya. Bagaimana di sana? Optimis? Iya, kita pokoknya akan terus kerja keras di daerah Pulau Jawa dan di luar Jawa. Oke, baik. Terima kasih Bung Sufmi Baik, Dasko Ahmad, sama-sama. Ketua Harian Sama-sama. Partai Gerindra, sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Bung Dasko. Mas, kalau kita bicara dua pasangan kandidat Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD, kita sudah bisa mengatakan mereka ini berebut suara NU nih, melihat Mahfud dan Muhaimin. Tapi kemudian ada Prabowo Gibran. Bagaimana Anda melihat kansnya untuk merebut suara NU? Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Anda sudah harus bersiap menentukan pilihan di Pilpres 2024. Tapi pertanyaan paling penting, bagaimana sebenarnya peta politik saat ini setelah 3 pasang sudah memastikan diri akan melaju dalam bursa Pilpres 2024. Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir peneliti Litbang Kompas, ada Mas Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Niluh. Kita mulai dulu dari calon yang paling terakhir mengumumkan cawapresnya, Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat ketika Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai wakilnya? Kansnya untuk menang bagaimana? Ya, saya melihat kalau di survei kita, sosok wakil presiden itu sebenarnya pertimbangannya tidak sekedar elektoral gitu ya. Beda dengan capres. Oke. Jadi misalnya pilihan terhadap Pak Anies terhadap Pak Muhaimin misalnya. Kita tahu di survei Pak Muhaimin kan relatif rendah elektoralnya. Tapi mungkin dia menyimpan daya elektoral dengan basis PKB, infrastruktur partai, kemudian dekat dengan NU misalnya. Hal yang sama dengan Pak Mahfud ya, yang secara elektoral juga relatif tidak begitu tinggi gitu ya, 5% ke bawah lah. Tapi kan mungkin Pak Mahfud dinilai punya daya elektoral yang lain gitu ya. Nah, kalau itu kan oke, mereka punya basis kedekatan dengan NU dengan suara yang besar. Tapi kalau misalnya Gibran Raka Buming Raka? Iya, Gibran mungkin tidak punya tingkat elektoral di survei kita, tapi dia mungkin ada semacam pertimbangan-pertimbangan komposisi konfigurasi politik dengan representasi dukungan Pak Jokowi di koalisi tersebut. Memang gitu ya. sebesar itu Jokowi efek ini bisa memberikan kontribusi suara? Kalau di survei Kompas ini kan sekitar 16-20% ya. Artinya memang kalau dikatakan ini tinggi juga tidak tinggi banget karena hampir sebagian besar yang lain itu tidak memberikan tidak mengikuti sebenarnya, mengaku tidak akan mengikuti siapapun pilihan Pak Jokowi. Hanya 16-20% saja yang mengaku akan mengikuti siapapun pilihan Pak Jokowi. Apapun itu. Tapi boleh juga Presiden ini kemudian menopang langkah-langkah politiknya ini kan dari approval rating yang relatif tinggi ya terhadap kinerja kepemerintahannya. Ya, di Kompas sekitar 77% gitu ya. Publik puas dengan kinerja Presiden. Boleh jadi ini yang membuat Presiden cukup percaya diri, kemudian dia merasa ada sebagian pemilih yang kemudian masih mengikuti langkah-langkah politiknya sekitar 16-20% itu. Dan kita tahu Pak Prabowo, Pak Ganjar yang terutama Pak Prabowo seringkali kemudian langkah-langkah politiknya sering mengasosiasikan diri sebagai sosok bakal calon presiden yang kemudian diusung atau didukung oleh Pak Jokowi. Dekat dengan Pak Jokowi. Tapi ketika ada putusan MK itu kan menuai reaksi yang negatif dari masyarakat. Apakah itu kemudian mampu tetap menahan suara atau sumbangan elektoral dari Pak Jokowi? Nah, itu reaksi negatif itu saya yakin akan menjadi kalkulasi tersendiri bagi Pak Prabowo. Tapi dengan di belakang Gibran itu Pak Jokowi, dengan representasi Pak Jokowi gitu ya, itu kemudian dia akan menambah dukungan gitu ya, perluasan dukungan yang selama ini dia hanya bertumbuh ada pemilih loyalnya, ini akan ketambahan pemilih dari pemilih-pemilih yang loyal ke Pak Jokowi. Mas, kalau kita bicara
dua pasangan kandidat Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD. Kita sudah bisa mengatakan mereka ini berebut suara NU nih, lihat Mahfud dan Muhaimin. Tapi kemudian ada Prabowo Gibran. Bagaimana Anda melihat kansnya untuk merebut suara NU? Pemilih-pemilih tradisional NU selama ini juga melihat sosok Pak Jokowi itu kan dekat dengan NU ya. Kalau kita lihat momentum-momentum termasuk momentum Hari Santri itu tidak pernah dilewatkan oleh Presiden sebagai seseorang yang dekat dengan Nahdliyin. Saya pikir ini akan menjadi pintu bagi pasangan Prabowo dan Gibran untuk mendulang suara dari pemilih NU selain memanfaatkan atau mempertahankan dua kantong suara yang selama ini sudah menjadi captive market mereka. Tapi Mas, sebenarnya suara NU ini seberapa besar kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu? Ya, kalau kita lihat pengalaman pemilu 2014 dan 2019, kemenangan Pak Jokowi dari Pak Prabowo itu terutama yang menjadi titik krusial di Jawa Timur ya. Jadi selisih Pak Jokowi itu menang 50% lebih di basis pemilih NU. Jawa Timur itu basis pemilih NU. Kemudian di Jawa Tengah juga lebih dari itu. Artinya memang peluang calon presiden ketika mampu mendekati pemilih NU dan pemilih NU relatif tunggal ke sosok calon tertentu, peluangnya akan semakin besar. Mas, kalau kita bicara soal peta wilayah misalnya, yang mana yang paling berkontribusi besar bagi kemenangan paslon dalam Pilpres? Tentu kantong-kantong wilayah pemilih yang besar ya. Jawa itu kalau kita lihat DPT kemarin kan sekitar 55% itu kan berada di Jawa ya. Kemudian kalau kita ngomong Jawa ada 3 basis pemilih yang kantong-kantongnya besar, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita tahu Jawa Barat itu ketat gitu ya antara Pak Prabowo dan Pak Anies dan Pak Ganjar. Relatif ketat meskipun Pak Prabowo memang relatif lebih ada di atas gitu ya, lebih tinggi dibandingkan keduanya. Sementara Jawa Tengah kita tahu PDIP cukup kuat di situ dan memang hasil survei menunjukkan Pak Ganjar juga relatif kuat di situ. Sementara battleground yang sesungguhnya itu di Jawa Timur karena ya satu tidak ada kekuatan yang dominan di situ, tidak ada representasi yang cukup lebih NU gitu ya, sebagai basis NU. 3 pasangan calon ini yang mana yang paling punya efek kejut nanti? Ya, saya dulu pernah menyatakan ada 3 momentum efek kejut ya. Pertama penetapan capres, kedua penetapan cawapres, dan ketiga itu kampanye. Terutama masa kampanye di debat kandidat itu ya. Itu akan menjadi titik krusial. Orang swing voter itu akan menentukan dia akan lebih yakin ke pasangan capres yang mana gitu ya. Ini kan menjawab kebutuhan mereka dan memang sebagian mereka ini ada kelas menengah atas gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu Mas. Terima kasih. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden jadi perbincangan panas di masyarakat. MK dianggap kehilangan marwahnya sebagai penjaga konstitusi negara. Benarkah? Bagaimana pula dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap peta perpolitikan tanah air? Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan Hakim Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo pekan lalu, masih timbulkan polemik. Putusan yang mengabulkan gugatan syarat pernah jadi kepala daerah dapat maju capres atau cawapres
meski belum berusia 40 tahun, dianggap syarat kepentingan politik dan mencederai konstitusi. Sejumlah pakar menilai belum semua majelis hakim sepemikiran dalam mempertimbangkan keputusan. Putusan ini menyisakan problem. Faktanya hanya 3 yang mendukung dari hakim. 2 hakim yang lain, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik, itu kan menyatakan standarnya adalah gubernur. Berarti kan dia tidak sepakat kalau bupati wali kota bisa menjadi calon presiden, wakil presiden. 4 yang lain bahkan menyatakan menolak. Jadi sejatinya dalam putusan 90 ini tidak bulat juga atau tidak tercapai mufakat soal bahwa wali kota, bupati itu bisa maju. Tak hanya itu, putusan ini juga dianggap membuka peluang bagi wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sekaligus keponakan dari Hakim MK, bertarung di Pilpres 2024. Di putusan 3 awal, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ikut memutus, hanya 8 orang hakim dengan alasan konflik kepentingan. Anehnya di putusan 90, Ketua ikut memutuskan. Dia lupa soal konflik kepentingan, padahal pemohon dengan terang-menerang menyebutkan bahwa permohonan ini dia ajukan karena dia adalah fans berat dari Mas Gibran. Bagi saya, aneh kalau Ketua MK tetap memaksakan. Polemik makin meluas tatkala Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi oleh advokat Lisa Nusantara. Lisa Nusantara menganggap perbedaan pendapat atau dissenting opinion Saldi Isra terhadap putusan MK nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres menyinggung hakim lain. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Pemohon uji materi batas usia Capres-Cawapres adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, Almas Sakibiru. Almas belakangan diketahui merupakan putra dari Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Dalam isi tuntutannya, Almas sempat menyinggung Gibran sebagai sosok inspiratif. Sepekan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Koalisi Indonesia Maju resmi mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Presiden Jokowi pun merestui sang anak sulung jadi cawapres Prabowo. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Meski putusan Mahkamah Konstitusi telah bersifat final dan mengikat, namun kritik kian menguat. Hilangnya kepercayaan publik pada penegakan hukum serta runtuhnya maruah Mahkamah Konstitusi menjadi harga mahal yang harus dibayar.